Pertanyaan: bolehkah makelar mendapat fee dari penjual dan sekaligus pembeli? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Upah makelar atau perantara boleh dari penjual, boleh juga dari pembeli. Tergantung aturan yang berlaku di masyarakat. Jika dia diminta penjual untuk memasarkan barang, maka pada asalnya beban biaya makelar menjadi tanggung jawab penjual. Sebaliknya, ketika pembeli yang meminta untuk dicarikan tanah ke makelar, maka biaya makelar ditanggung pembeli. Dr. Abdurrahman bin Saleh Al-Atram dalam disertasi beliau tentang perantara dalam bisnis yang berjudul Al-Wasatah At-Tijariyah fil Mu'amalat Al-Maliyah mengatakan, jika tidak ada kesepakatan atau aturan yang berlaku di masyarakat, maka yang lebih tepat, upah makelar menjadi tanggung jawab orang yang menyuruhnya. Jika dia menjadi pemasaran bagi penjual untuk menjual barang, maka upah makelar menjadi beban baginya. Dan jika dia menjadi wakil dari pembeli, maka kewajibannya untuk memberikan fee. Jika dia menjadi wakil keduanya, maka upah bisa dari keduanya. Al-Wasatah At-Tijariyah. Sementara itu, menurut Syafi'iyah, semua upah marketing dan makelaran adalah tanggung jawab penjual karena dua alasan. Satu, yang mendapatkan manfaat dari adanya pemasaran dan makelar adalah penjual, sehingga barangnya lebih cepat laku. Dua, ketika pembeli telah memberi barang dengan harga sekian, berarti sudah termasuk di dalamnya adalah semua beban biaya yang dikeluarkan untuk objek itu. Misalnya, ketika pembeli telah sepakat dengan harga 1 juta per meter, berarti harga ini sudah termasuk semua biaya yang dibutuhkan untuk objek itu. Dalam Hasyiah Al-Jamal, salah satu literatur Syafi'iyah, dinyatakan, biaya makelar menjadi tanggung jawab penjual. Jika disyaratkan biaya makelar harus ditanggung pembeli, maka akad batal. Misalnya, ada orang menyatakan, saya jual beli dengan harga 10 dirham, net. Lalu pembeli mengatakan, baik saya beli. Maka makna net menunjukkan bahwa makelaran bisa menjadi tanggung jawabmu. Karena itu, jika dibebankan ke pembeli, akad menjadi batal. Hasyiah Al-Jamal. Namun pendapat yang lebih tepat bahwa upah makelar bisa saja dibebankan ke penjual ataupun pembeli, tergantung kesepakatan atau aturan yang berlaku di masyarakat. Karena yang mendapatkan manfaat dari makelar tidak hanya penjual, namun pembeli juga bisa mendapatkannya. Dan terkadang ada biaya tambahan yang perlu dibebankan ke pembeli di luar harga objek. Selama pembeli ridho, ini dibolehkan. Ada pertanyaan yang diajukan ke Lajnah Daimah mengenai aturan nilai fee untuk para makelar. Jawaban Lajnah Daimah, jika ada kesepakatan antara makelar dengan penjual dan pembeli, maka biaya makelar akan dibebankan kepada pembeli atau penjual atau beban bersama. Dengan nilai yang diketahui, hukumnya dibolehkan. Dan tidak ada batasan untuk upah dengan angka tertentu, namun boleh sesuai kesepakatan dan saling ridho dari semua pihak ketika menyerahkan upah. Kemudian Lajnah Daimah menganjurkan agar disesuaikan dengan kondisi pasar dan mengedepankan prinsip tidak memberatkan penjual maupun konsumen. Hanya saja, selayaknya upah disesuaikan dengan batasan atau pasaran yang berlaku di masyarakat, di mana makelar bisa mendapatkan ganti manfaat atas upayanya menjadi perantara dan usahanya dalam memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli, dan tidak memberatkan penjual maupun pembeli, karena adanya penambahan harga melebihi biasanya. Fatwa Lajnah Daimah. Demikian, Allahu a'lam.